Berinvestasi jangka pendek di properti juga oke, tapi pastinya mainnya di properti secondary market. Jadi rumah-rumah orang yang butuh uang nih, yang dia jual kita makan, terus kita jual lagi, masih bisa untung, bisa jadi. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan bunga bank, ya pastinya bunga bank kalah lah ya. Jauh. Kecil sekali ya. Sekarang bunga bank hanya 2,5% sampai dengan 2,75% loh. Jadi kalau secara jangka pendek ataupun jangka panjang, properti tetap jauh lebih menguntungkan. Halo kawan Merdeka, berjumpa lagi di Glam Talk bersama dengan saya Ricky Giovano. Dan seperti biasa di Glam Talk kali ini kawan Merdeka ada satu obrolan yang menarik yang akan kita gali dari narasumber kita yang expert kawan Merdeka tentunya. Dan saya ingatkan untuk Anda tetap subscribe YouTube channel Merdeka FM dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu update informasi terbaru atau video-video terbaru di YouTube channel Merdeka FM. Hari ini saya masih akan bersama dengan Ibu Michelle Sieto. Beliau ini adalah founder dari Sieto Property. Kita akan berbincang mengenai prospek bisnis properti setelah pandemik seperti apa, kawan Merdeka. Kita akan langsung sapa beliau. Selamat siang Bu Michelle. Selamat siang Pak. Gimana kabar hari ini? Semoga tidak bosen ketemu sama saya. Luar biasa. Selalu nggak bosen. Hari ini Bu Michelle kita akan berbincang mengenai prospek bisnis properti setelah pandemi, karena kita tahu 2 tahun lebih Ibu seluruh dunia mengalami hal yang sama, pandemik. Dan itu berdampak pada hampir seluruh sektor ya. Semua sektor akhirnya menjadi lesu. Saya kepengen tahu kabar dari dunia properti langsung dari Bu Michelle. Seperti apa 2 tahun kemarin, Bu? Sebenarnya semua dunia industri ya mengalami kepanikan pada saat di awal pandemi itu. Jadi kalau kita ngelihat dari 2 sisi nih. Dari sisi primary market dan secondary market. Kalau dari primary market sendiri biasanya developer cenderung menunda untuk launching karena mereka takut marketnya nggak kemakan. Sedangkan dari secondary market sendiri, ini kita lihat dari sisi investor cenderung wait and see. Mereka nggak membeli properti dulu, mereka melihat bagaimana kondisi ke depan, membaik ataukah memburuk. Sedangkan dari sisi pemakai, ini memang ada satu kesulitan begini. Kita sebagai property agent biasanya kan pada saat awal pandemi itu bekerja dari rumah. Sedangkan pemakai untuk properti biasa cenderung pingin lihat rumahnya. Pingin lihat dalamnya bagaimana. Dan ini yang kita kesulitan. Karena bertemu ini kan sudah ada ketakutan tersendiri. Nah, belum lagi dari sisi perbankan. Nah, perbankan sendiri untuk wira swasta, mereka untuk pencairan dananya sangat ketat. Jadi mereka lebih memilih akhirnya pencairan dana ini untuk karyawan. Dan karyawan pun dipilih-pilih lagi. Kalau misalkan karyawan ini bekerja di perusahaan yang terdampak pandemi, otomatis sudah ditolak. Jadi seperti travel, restoran. Takutnya kredit macet ya, Bu? Iya, betul. Nah, inilah yang membuat properti salah satunya menjadi stuck di sini. Tapi sekarang sepertinya kalau dilihat pemerintah juga mewacanakan bahwa endemi ini akan terjadi di sekitaran bulan September 2022. Nah, kalau melihat dari pergolakan ekonomi yang cukup naik begitu Bu, apakah juga ada pengaruhnya ke dunia properti? Apakah juga lebih baik sekarang? Sebenarnya di semester kedua tahun 2021 itu sudah cukup baik. Developer juga sudah banyak yang launching dan market pun kemakan. Berarti kesimpulannya kalau sekarang juga harusnya lebih baik ya, Bu? Lebih baik. Kalau sekarang sudah hampir nggak ada COVID lagi ya. Jadi udah ada, ibaratnya udah penjualan udah benar-benar kembali sih. Terkait dengan harga pasar, Bu, saya penasaran. Kalau kemarin kan banyak sekali harga-harga miring di tengah pandemi. Nah, apakah nanti setelah pandemi ini harga-harga yang dalam tanda kutip miring itu akan juga masih ada? Ataukah nanti setelah pandemi ini justru akan membuka sebuah harga pasar yang baru, Bu Michelle? Sebenarnya sebelum pandemi ya, harga properti sempat naiknya cukup signifikan dan sempat stuck juga. Nah, begitu pandemi, orang-orang kan di awal-awal panik. Kalau orang yang usahanya terdampak pandemi, mereka tuh panik, mereka nggak ada uang. Akhirnya apa? Mereka menjual dengan harga yang murah. Kenapa? Dengan harapan bisa mendapatkan cash-nya.
Nah, tapi ada beberapa pemain properti juga yang mereka tidak terlalu pengaruh. Ya kalau kita bicara, kalau kita main properti itu mesti nafasnya panjang. Betul. Jadi nggak ada masalah, pegang aja. Properti pasti naik kok. Iya, betul. Karena properti ini adalah kebutuhan primer. Semua orang ingin punya rumah. Boleh nggak punya mobil, tapi harus punya rumah. Betul. Dan lagi, tanah itu tidak ada istilahnya tanah itu bisa nambah. Iya. Yang ada penduduk yang nambah. Jadi itu faktornya bahwa nanti setelah pandemi juga harga pun sebenarnya lebih ke stabil ya Bu misalnya. Kalau sekarang memang harga sudah cenderung orang-orang yang pingin jual murah itu cenderung sudah berkurang ya, udah nggak ada lah. Karena mereka sudah nggak terlalu butuh uang tunai kan. Kemarin sempat panik saja, sempat panik. Tapi secara jangka panjang properti pasti booming lagi lah. Oke. Nah kali ini kita akan berbincang mengenai investasi jangka pendek khususnya untuk properti Bu. Sebenarnya kalau dari pandangan Bu Michelle, harga-harga corona untuk properti baru itu apakah nantinya juga masih ada atau ya udah habis lah karena pandeminya kan udah habis juga gitu. Apakah seperti itu? Soalnya kalau untuk primary market ya, untuk properti yang baru terbangun, pastinya tidak bisa ngikutin harga corona. Iya. Karena harga bangunan sendiri kan naik pesat ya sekarang. Besi beton semuanya naiknya kenceng banget tuh. Jadi mau nggak mau harus ngikutin market yang saat ini. Kecuali market secondary market itu. Jadi untuk rumah-rumah second yang dijual orang-orang pribadi, yang mereka punya modalnya tuh harga lama, terus harga bangunan juga bangunan lama, terus mereka jualnya harga-harga murah itu masih memungkinkan. Tapi kalau dari sisi developer sendiri atau kontraktor pada saat mereka menjual rumah baru pasti tidak bisa. Karena mengikuti harga properti dan harga bangunan saat ini. Oke, terkait investasi jangka pendek juga Bu Michelle, sebenarnya kalau tips aman dari Bu Michelle sekarang, sebenarnya kalau kita mau investasiin uang kita untuk investasi jangka pendek itu apakah sebenarnya saat-saat ini lebih aman kita main di properti yang banyak orang bilang kalau properti swingnya cepat, ataukah di bank yang ya kalau di bank kan naiknya cuma dikit. Kalau menurut Bu Michelle lebih bijak atau lebih baik di mana kita harus investasi jangka pendek Bu? Kalau kita berinvestasi jangka pendek di properti juga oke, tapi pastinya mainnya di properti secondary market. Oke. Jadi rumah-rumah orang yang butuh uang nih, yang dia jual kita makan, terus kita jual lagi. Masih bisa untung, bisa jadi. Tapi kalau misalkan dibandingkan dengan bunga bank, ya pastinya bunga bank kalah lah ya. Jauh. Kecil sekali ya. Sekarang bunga bank hanya 2,5% sampai dengan 2,75% loh. Jadi kalau secara jangka pendek ataupun jangka panjang, properti tetap jauh lebih menguntungkan. Tapi sekali lagi, kalau kita main jangka pendek itu kudu hati-hati. Karena kalau kita salah membeli propertinya, kita nggak bisa lepas lagi. Dan kita harus menunggu waktunya. Betul. Jadi paling bagus harus ada agent properti untuk konsultasi ini harga murah nggak gitu. Kalau harganya nggak murah jangan dibeli. Betul, makanya datang ke Sieto. Betul, datang aja ke Sieto. Ya datang aja ke Sieto, betul sekali. Nah, kalau tadi Bu Michelle bilang properti lebih menguntungkan. Nah, properti yang seperti apa Bu yang mungkin bisa kita ambil kalau dari Bu Michelle tadi kan yang secondary market aja. Karena mengingat banyak orang yang sekarang tuh kayak ambisius terhadap keuntungan karena kemarin-kemarin habis musim kemarau, kita anggapnya musim kemarau 2 tahun Ibu. Nah, properti yang seperti apa yang mungkin bisa dikasih gambaran ke kawan Merdeka begitu Bu, yang harus kita pilih untuk investasi jangka pendek? Sebenarnya kalau untuk semua jenis properti oke. Tapi yang liquid ya, yang nilainya pastinya yang kecil ya, itu kan marketnya kan banyak. Kalau misalkan nilainya tinggi itu marketnya lebih sedikit. Lebih selektif. Jadi properti yang bagaimana? Properti yang rumah, yang tanah, yang ruko, gudang juga oke. Yang pasti kalau kita sekali lagi, kalau kita jangka pendek pastinya main yang di secondary market yang orang-orang butuh uang. Tapi kalau kita jangka panjang, secara keseluruhan semua jenis properti pasti menguntungkan. Untuk investasi jangka pendek tadi Bu Michelle menjelaskan bahwa semua investasi sebenarnya kalau untuk properti sangat-sangat menguntungkan. Apalagi jangka panjang, betul ya Bu? Betul. Kalau jangka panjang, sebenarnya properti apa yang paling mantep, yang paling enak untuk diinvestasikan?
Jenis properti seperti tanah, ruko, rumah, gudang. Ya. 3 ini yang paling liquid sih. Oke. Yang nomor 1 yang topnya? Tanah. Tanah ya? Entah itu tanah kebun atau biasanya tanah itu. di perumahan atau tanah mentah lah istilahnya. Itu juga oke. Yang bisa diolah kembali. Kalau tanah kebun biasanya untuk orang-orang memang untuk diolah ya. Kan biasanya sistemnya juga HGU. Betul. Nah, kali ini kita bergeser ke PPN 11%, Bu Michelle. Ini new release ya. Jadi April 2022 pemerintah akhirnya menaikkan dari yang 10% ke 11%. Apakah ada pengaruhnya di dunia properti, Bu Michelle? Kalau untuk primary market memang ada pengaruhnya. Karena harga otomatis kan naik ya. Iya. Nambah 1% lagi dari PPN yang sebelumnya. Tapi pemerintah juga ada kebijakan. Ada pengembalian cashback PPN hingga 5% sampai dengan bulan September ini. Iya. Tapi untuk rumah-rumah KPR, Bu, mungkin banyak kawan Merdeka yang bertanya-tanya, jangan-jangan bunga KPR kena pengaruhnya nih. Apakah betul? Kalau bunga KPR tidak ada pengaruh dengan PPN, hanya harga rumah yang pengaruh. Tapi sebenarnya kalau untuk PPN nih secondary market pun kan tidak ada pengaruh, hanya untuk primary market saja. Rumah-rumah baru yang dari developer yang ada pengaruhnya. Oke, berarti untuk Anda yang mungkin ambil KPR sekarang udah deg. Wah, kena nih. Enggak ya, Bu? Enggak lah, bunga lagi murah kok sekarang. Jadi saatnya kalau yang mau beli rumah sekarang saatnya sebelum bunga naik. Oke, jadi sekarang saatnya kalau misalkan mau ambil rumah, langsung datang aja ke Sieto ya, Bu? Iya, jadi yang mau beli rumah tuh bisa langsung datang ke Sieto ya. Kalau yang di Surabaya bisa langsung datang ke Sieto Boulevard di Jalan Bukit Darmo Boulevard nomor 8L. Teleponnya 031 73 22 999 atau bisa datang ke kantor Sieto yang di Sidoarjo, Jalan Raya Kahuripan Nirwarna, Ruko Kahuripan Square nomor 29 Z Sidoarjo ya, atau di kantor Sieto manapun itu monggo silakan. Oke, dan banyak sekali pertanyaan, Bu Michelle. Apakah kalau kita beli rumah, beli properti, itu harus menggunakan agent properti? Nggak bisakah kita urus semuanya sendiri kalau dari Bu Michelle? Bisa lah. Kalau mau jual sendiri antara penjual dengan pembeli juga bisa. Cuman kan repot. Betul, nyita waktu. Betul. Kalau ada agent properti, itu nggak usah pusing. Nggak usah khawatir nanti suratnya beres enggak. Nah, nanti kalau udah bayar DP terus gimana? Harus ngapain gitu kan? Jadi mendingan ditangani oleh yang memang bidangnya. Yang profesional di bidangnya. Jadi begitu orang titip jual nih misalkan, titip jual ke Sieto. Begitu orang deal bayar uang tanda jadi, terus ngapain ya? Udah tinggal santai saja. Nanti hari H ke notaris tinggal kita telepon. Ayo udah saatnya ke notaris, jangan lupa siapin uang sekian, pembayaran sekian, pajak dibayar. Jadi tahu beres istilahnya. Oke. Dan pasti aman. Betul. Dan tadi saya tanya apakah harus dengan agent properti? Kalau misalkan agent properti mau pakai agent properti, yang bagus tuh indikatornya yang gimana, Bu Michelle? Yang rajin ya. Jadi yang rajin jualan, yang konsisten jualan. Yang hari ini jualan rumah, besok jualannya mobil. Jangan. Nggak konsen jadinya. Nggak konsen. Jadi memang harus orang yang fokus di bidangnya. Jadi kalau memang dia jualan rumah, ya dia jualan rumah. Jadi dia otomatis apa? Dia punya database. Database inilah yang akan membantu penjualan rumah itu lebih cepat terjual. Oke. Dan mungkin ada beberapa kawan Merdeka sudah mulai tertarik untuk menjadi agen properti misalnya. Tapi apakah ada kriteria khusus gak sih, Bu, untuk menjadi seorang agen properti? Ya pastinya kita biasa sih lulusannya D3. Mempunyai kendaraan sendiri, jujur, terus bekerja keras, bisa bekerja dalam tim. Tapi yang pasti sih sebenarnya kita tuh harus ada punya konsisten itu. Jadi hari ini kerja, besok kerja lagi. Dan paling penting tidak gampang menyerah. Ya, karena kalau gampang menyerah nggak kejual itu rumah. Betul. Jangan terlalu banyak santai. Oh ya. Oke. Kalau misalkan kita kepengen belajar soal dunia properti, Bu Michelle, karena mungkin banyak kawan Merdeka yang kepengen belajar tentang dunia properti atau kepengen tahu paling nggak kabar-kabar deh soal dunia properti, bisa ke mana, Bu Michelle?
Bisa melihat di web kita ya, www.sietoproperty.com, atau melalui Instagram kita di Sieto Real Estate Agent, atau di Sieto Sidoarjo, Sieto Mer, Sieto Pucang. Atau yang mau tahu lebih dengan saya, bisa langsung mampir dan follow IG saya, Michelle Sieto. Oke, terima kasih Ibu Michelle. Semoga kita masih bisa bertemu lagi untuk membahas tentang dunia properti yang semakin naik dan semakin oke, semakin seksi sepertinya untuk kabar-kabar tentang properti. Terima kasih Bu Michelle. Terima kasih. Dan kawan Merdeka, terima kasih banyak sudah menyaksikan Glam Talk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe YouTube channel Merdeka FM. Tetap nyalakan lonceng notifikasinya kawan Merdeka. Dan kita akan ketemu di Glam Talk berikutnya. Saya Ricky Jovano pamit, sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.